Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini alhamdulillah malam ke-15 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah pula. Tentunya kita pun berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang baru-baru saja kita tunaikan ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa, bacaan Quran, salat tarawih dan semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semoga menjadi timbangan amal pemberat kebaikan kita nanti di akhirat kelak, di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak pada saat itu, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kesempatan ini kami ingin sekedar untuk mengingatkan kita bagaimana ibadah puasa bukan hanya kita mendapatkan begitu banyak pahala, diampuni dosa-dosa kita, tetapi rupanya ibadah puasa jamaah sekalian, satu ibadah yang kita kerjakan ini, ibadah puasa itu rupanya mendidik kita, membina pribadi-pribadi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang baik, menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran penting jamaah sekalian yang perlu untuk kami ingatkan kembali, dan mudah-mudahanlah ini kita bisa dapatkan lewat ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh ini. Yang pertama jamaah sekalian, rupanya ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita untuk yakin, sabar dan optimis di dalam hidup. Bagaimana tidak jamaah sekalian, kita menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kita sabar menahan lapar dan dahaga itu karena kita yakin bahwa di ujung daripada kesabaran kita itu ada waktunya untuk berbuka puasa. Dan buka puasa jamaah sekalian, untuk orang-orang yang berpuasa itu adalah merupakan momen yang sangat indah. Begitu indahnya jamaah sekalian, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatan, farhatun indal fitr, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kenikmatan yang dia dapatkan. Yang pertama adalah kenikmatan pada saat berbuka puasa, dan yang kedua adalah kenikmatan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di dunia inilah kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, selama 14 hari lamanya. 14 kali kita merasakan nikmatnya berbuka puasa itu. Kenapa nikmat? Karena kita bersabar menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu kita, karena kita yakin dan optimis bahwa di ujung daripada kesabaran itu ada waktunya untuk berbuka puasa. Sekali lagi, ini hanya bisa dirasakan untuk orang yang berpuasa. Adapun orang yang bucok jamaah sekalian, buka coko-coko atau budi, ia buka diam-diam, ya, sama-sama dengan istrinya makan sahur dengan anaknya 2 piring lagi, ya. Jam 10 pagi ada di penjual coto, makan coto jamaah sekalian, ya. Tidak ada orang lihat saya, tidak ada yang kenal dengan saya. Pas pulang ke rumah pura-pura loyo, ya. Dia bilang istrinya, hebatnya tuh puasa suami, ya. Banyak pahalanya karena kerja juga, cari nafkah.
Waktu buka, ikut Togi buka puasa jamaah sekalian. Ikut juga di situ duduk. Saya yakin pada saat berbuka puasa tidak ada kenikmatan yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia kalah jamaah sekalian. Kalah, tidak mampu untuk bersabar, menahan yang hanya sementara waktu, sementara kenikmatan yang dia dapatkan, ujung daripada kesabaran itu begitu panjang kenikmatan yang dia peroleh. Demikian pula lah jamaah sekalian. Kita orang-orang beriman, umat Islam yang taat ibadah kepada Allah di dunia ini, bersabar untuk sholat subuh, bersabar untuk melaksanakan ibadah, diperintah untuk melaksanakan puasa, dia puasa, diperintah untuk melaksanakan sholat tarawih, dia sholat tarawih jamaah sekalian. Dia kuatkan dirinya untuk ibadah kepada Allah yang hanya sementara saja di dunia ini. Dia sabar mengerjakan semuanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di akhirat kelak jamaah sekalian, ada jaminan terindah yang disimpankan kepadanya, yang akan diberikan kepadanya, yakni pada saat dia dimasukkan ke dalam surga, buah daripada ibadah dan amalan yang dia lakukan di dunia ini, yang hanya sementara saja ini, tidak panjang dan tidak lama, tetapi kebahagiaan yang abadi dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Bahkan kenikmatan yang tertinggi pada saat dia dimasukkan ke dalam surga adalah pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Pelajaran berharga diajarkan kepada kita lewat ibadah puasa. Bahwasanya kesabaran kita dari perjuangan yang kita lakukan itu ada waktunya kenikmatan, ada waktunya berbuka puasa. Ini pula lah Bapak Ibu sekalian yang saya biasa memberikan motivasi kepada adik-adik kita, anak-anak kita, siswa kita, para mahasiswa kita. Ya, ayo nak belajar. Ya, memang yang namanya belajar, yang namanya menuntut ilmu itu tidak gampang. Butuh fokus, ya, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Dikeluarkan waktu, tenaga, biaya, bahkan boleh jadi masa muda. Masa muda yang anak-anak mungkin bergembira dia main game apa semuanya, kalian sisihkan waktunya untuk belajar dan kalian bersabar. Dan rupanya kesabaran yang sementara itu akan dinikmati begitu panjang kenikmatan pasca daripada kesabaran tersebut. Saya biasa sampaikan jamaah sekalian, sedikit waktu yang kalian habiskan untuk menuntut ilmu, maka kalian akan rasakan manfaatnya jauh lebih panjang daripada waktu yang kalian habiskan untuk menuntut ilmu. Tidak lama kita belajar naik sepeda. Tidak ada orang yang langsung pintar naik sepeda, tidak ada. Kecuali belajar jamaah sekalian. Kecuali kalau ya sepedanya itu rodanya 3 ya, atau rodanya 4, tidak jatuh. Tapi kalau rodanya 2, yang sulitnya itu adalah menjaga keseimbangan. Dan waktu belajar tidak lama mungkin 1 minggu. Jatuh bangun pada saat belajar naik sepeda. Tapi setelah tahu naik sepeda, nikmat yang dia rasakan bukan hanya 1 minggu, tapi sepanjang hidupnya. Padahal cuma seminggu bersabar, latihan, terus belajar, jatuh bangun. Tapi setelah tahu naik sepeda, semua lorong adalah miliknya jamaah sekalian. Dan itu panjang dia rasakan nikmatnya. Tidak lama kita belajar berenang, berapa galon air masuk di paru-paru, tapi setelah tahu berenang, semua samudera adalah milik kita. Ini jamaah sekalian. Jadi sebentar, tidak lama, tapi kenikmatannya begitu panjang. Adik-adik yang sementara kuliah di Setiba, tidak lama kalian belajar bahasa Arab, mungkin 4 tahun bersabar, tekun, menghafal, mengikrab kosakata, lantas bercakap, belajar baca kitab. 4 tahun kesabaran itu. Tapi setelah tahu baca kitab, semua kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu mampu dia baca. Mulai dari kitab gondrong barisnya sampai botak sekalipun dia mampu untuk membaca jamaah sekalian. Nikmatnya berbuka puasa. Puasa inilah sebenarnya mendidik kita untuk sabar dan optimis bahwa perjuangan yang kita lakukan, kesabaran dan keuletan yang ada tersebut akan dibayar dengan kenikmatan yang panjang.
Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, kita kuliah 4 tahun, belajar selama 12 tahun di SD sampai dengan SMA, kuliah 4 tahun, tapi setelah kita kerja, kita rasakan manfaatnya puluhan tahun jamaah sekalian. Buah kesabaran kita. Ini yang pertama yang diajarkan lewat ibadah puasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, luar biasanya puasa ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan dan kejujuran. Inilah puasa. Itulah kenapa sampai ibadah puasa ini ibadah yang sangat istimewa, karena pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dalam hadis Rasulullah bersabda begini, kullu amal ibni adam lahu al-hasanah bi asyri amsalika ila sab'imi'ah difin. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajal. Setiap amal anak cucu Adam itu adalah untuknya, dan setiap satu kebaikan yang dia lakukan Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum semata-mata karena aku kata Allah. Inilah jamaah sekalian puasa, mengajarkan kita keikhlasan dalam beribadah semata-mata karena Allah yang akan melahirkan kejujuran tersebut. Saya pernah tanya siswa saya, nah puasa kina puasa, kok tidak buka diam-diam kina? Dia bilang tidak puasa. Kenapa kau tidak lakukan itu? Padahal kan ada kesempatan. Kau ambil makanan, ambil minuman, masuk dalam kamar, kunci pintu, kunci jendela, kemudian kau makan dan minum di situ. Setelah itu kenyang, kau keluar pura-pura loyo. Lewat mamanya, hebatnya tuh puasa anak, sampai keluar keringat dingin. Dia bilang, itu anak apa keringat dingin, keringat panas ini 2 piring tadi masuk. Tapi kenapa kau tidak mau lakukan itu nak? Kenapa? Dia jawab apa? Karena ada Allah yang melihat. Coba bayangkan jamaah sekalian, puasa ini kita diajar untuk jujur. Ada Allah yang melihat. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu disebut dengan nama muraqabah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini berhasil selama 1 bulan, dididik kita bahwa Allah senantiasa melihat kita dimanapun kita berada, maka yakin akan muncul kejujuran pada diri kita jamaah sekalian. Ini anak-anak ini ya. Saya lihat di media sosial itu ada gambar jamaah sekalian. Sementara dia ambil air wudhu, mau sholat zuhur, ya, dia lihat kiri kanan tidak ada orang, langsung dia ambil sompoknya, ya. Kemudian dia tampung itu air, baru dia minum. Auzubillahiminzalik. Jamaah sekalian, kalau anak-anak kita ada yang namanya muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah, saya yakin, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia kumur-kumur 3 kali, 3 juga itu yang dia keluarkan. Tapi kalau tidak ada muraqabah, 2 yang masuk, 1 saja yang keluar jamaah sekalian. Temannya tanya, mana itu yang 2? Dia bilang, kita lagi masuk. Ya. Dia bilang, batal puasa. Dia bilang, apa batal? Sedikit ji, sedikit atau banyak, sepanjang disengaja bisa membatalkan puasa. Kalau ini berhasil jamaah sekalian, maka kalau dia seorang siswa pada saat ujian semester tidak perlu diawasi. Bahkan kalau ada pengawasnya diusir keluar, Pak, keluar lagi Pak. Untuk apa kita awasi kami? Kami ini semua satu kelas, alumni Madrasah Ramadan, cuma belum keluar ke sertifikatnya. Jangankan untuk makan Pak Guru, jangankan untuk nyontek, untuk makan minum saja di bulan Ramadan kami tidak mau lakukan karena ada Allah yang melihat. Apalagi cuma nyontek. Ini jamaah sekalian. Jadi siswa yang jujur. Akhirnya gurunya bilang, "Bella kalau begitu nak, saya keluar ya, dosen nyawasi kok." Baru keluar 1 langkah kakinya guru dari kelas, ribut di belakang jamaah sekalian. Anak Indonesia maaf, jangankan 1 pengawas, 5 pengawas masih sempat menyontek juga. Auzubillahiminzalik. Bahkan sampai kepada ujian PNS, ya, pakai komputerisasi, tapi bisa juga dijebol. Auzubillahiminzalik. Kalau dia seorang pedagang, dia tidak akan berani mengurangi anak timbangan. Walaupun customernya, pembelinya tidak tahu bila dia dicurangi, tapi dia tetap tidak mau lakukan kecurangan itu. Bukan karena takut kepada customer, tapi dia yakin ada Allah yang melihat. Luar biasa jamaah sekalian. Koruptor juga tidak jadi korupsi. Kenapa?
memang tidak ada CCTV, tidak ada tanda bukti, tapi dia yakin ada Allah yang melihat. Kalau ini berhasil jamaah sekalian, dahsyat keluaran-keluaran dari madrasah Ramadan mencetak pribadi-pribadi yang unggul, dan salah satu keunggulannya adalah melahirkan kejujuran tersebut. Kalau dia seorang suami, dia tidak akan pernah selingkuh jamaah sekalian di belakang istrinya. Bukan karena takut dengan istri, tapi dia yakin ada Allah yang melihat. Demikianlah seterusnya. Efek dan dampak puasa memberikan kebaikan yang banyak bagi diri kita dan juga bagi masyarakat kita. Yang berikutnya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, rupanya ibadah yang satu ini mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Disiplin bangun makan sahur, disiplin buka puasa, apalagi kalau buka puasa, disiplin sekali. Baru jam 5 ada di masjid, belum datang itu Pak bukaan, orang ada di situ duduk. Begitu disiplinnya. Disiplin sholat tarawih, disiplin menahan lapar dan dahaga, disiplin baca Quran, disiplin untuk menahan diri untuk tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata keji. Diajarkan kita tentang kedisiplinan. Mungkin di luar bulan suci Ramadan, kita mungkin bangun dari tidur kita jam 6 pagi atau jam setengah 7 pagi jamaah sekalian. Tapi masuk bulan Ramadan, kita dibangunkan jam 3 subuh, jam 4 untuk makan sahur, dan kita dibiasakan selama 1 bulan. Ada teori pembiasaan yang mengatakan kalau kita terbiasa dengan kebaikan selama 21 hari saja, maka kita akan terbiasa dengan kebaikan itu sepanjang hidup kita. Maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita 1 bulan bangun jam 3 subuh, bangun jam 4 subuh jamaah sekalian, waktu sahur. Masa di luar bulan Ramadan kembali nol lagi, bangun jam 6 lagi, sama dengan sebelum Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Kalau ini berhasil, maka saya yakin umat Islam, anak-anak kita jamaah sekalian akan menjadi orang-orang yang disiplin di dalam hidup kita, sehingga menjadi generasi-generasi yang unggul. Karena salah satu di antara ciri kesuksesan seseorang adalah ada kedisiplinan di dalam dirinya, dan puasa mengajarkan kepada kita itu semuanya. Terakhir jamaah sekalian yang sangat berbahagia, rupanya puasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup damai, hidup dalam satu komunitas lingkungan masyarakat, dalam ketenangan, dalam kedamaian. Kenapa jamaah sekalian? Sebab rupanya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau hanya itu saja yang kita tahan, maka kata Rasulullah, ada ancaman Rasulullah, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar saja. Kesian ini, ikut puasa, sah puasanya, pahalanya tidak ada, atau pahalanya berkurang. Siapakah golongan orang-orang seperti demikian? Kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang pada saat dia sementara berpuasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan keji yang keluar dari lisannya, perkataan-perkataan kotor, dusta, ya ghibah, perkataan-perkataan yang tidak baik keluar dari lisannya dan terus melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan orang itu dari meninggalkan makan dan minumnya. Ini jamaah sekalian, bahkan kita diajarkan kalau ada orang mengajak kita berkelahi, bertengkar sementara kita puasa, disunnahkan oleh Rasulullah mengatakan kepadanya, maaf teman, ini shaim, saya sedang puasa. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian, jangan sampai puasa kita ini sia-sia disebabkan karena lisan-lisan yang tidak terjaga. Jagalah, jangan sampai keluar kata-kata ghibah, kata-kata kotor, mencela, ya, menghina, menghardik, memaki, mencaci, ya, sumpah palsu dan lain sebagainya. Sebab kata-kata atau lisan kita ini yang tidak terkontrol, tidak terjaga, boleh jadi bisa menyebabkan pahala kita itu tidak ada, puasa kita hanya tinggal lapar dan dahaga saja. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita tunaikan ini jamaah sekalian
Selain kita mendapatkan pahala yang sangat besar, ampunan Allah Subhanahu wa taala, jaminan surga nanti di akhirat kelak, pun puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, menjadi karakter-karakter yang baik jamaah sekalian, sehingga di luar bulan suci Ramadan kita menjadi pribadi yang mempesona. Demikianlah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mudah-mudahan adalah manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga nantinya selepas Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.